Kemudian they wanted to win right away. Tujuannya orang-orang yang biasanya cepat berhenti itu adalah mereka mau menang. Keep the score. Aku mau menang nih, aku harus menang. Kepengennya kalau sparring harus menang terus, sparring mau menang. Ya, they want to win right away. Bahkan baru mulai kalau bisa gas, wah pakai full power. Ya itu kenapa banyak orang yang baru-baru biasanya mainnya full power ya. Kenapa? Karena memang mereka baru punyanya power, tekniknya masih belum punyanya power. Apalagi kalau yang badannya gede, biasanya full power, mainnya drive all in. Ya bisa nggak menang, bisa lawan yang mungkin lebih kecil, ya kan. Tetapi apakah mereka progres secara teknik? Enggak juga. Kalau mereka ketemu yang lebih kuat atau yang seukuran, belum tentu bisa ngelakuin hal-hal tadi yang mereka bisa lakuin sama orang yang lebih kecil. Oke, jadi goalsnya cuma mau menang, goalsnya bukan mau belajar. Itu yang masalah. Sedangkan goalsnya buat kita yang survive ya kan. Buat orang yang survive, you want to understand. Kita mau ngerti kenapa saya bisa menang. Bukan cuma menangnya, bukan masalah menangnya, tapi bagaimana saya bisa menang dengan technical. Bagaimana saya menang dengan menggunakan kesempatan dan teknik yang baik. Bagaimana saya bisa mengatur strateginya, saya bisa menang itu bagaimana. Bukan persoalan menang kalahnya, tetapi bagaimana Anda belajar bisa menerapkan BJJ-nya tadi. Ini yang membedakan orang yang stop dalam tempo singkat sama yang terus lanjut. Dan berikutnya lagi ya, ini yang paling penting, they quit when it got hard. Banyak orang yang cepat berhentinya karena they quit when it got hard. Yang namanya belajar BJJ, terutama anak baru, seringkali kita yang senior, apalagi senior, kita playnya santai biasanya, lebih santai dengan yang anak baru ya. Kenapa ya? Karena kita menganggap mereka baru punya skillnya masih baru, pengetahuannya masih baru ya, kita mainnya lebih santai. Kita attack ya 50-50 lah. Kita masih kasih space kadang-kadang ya kan, kasih kesempatan untuk escape, masih kesempatan untuk attack. Tapi seiring mereka punya progres, kita akan bermainnya lebih serius. Why? Ya karena kita tahu kalau kita ini memperlakukan teman-teman latihan kita ini sebagai anak kecil terus yang kita kasih terus ya, ini ayo diambar tangannya, ayo diambar. Itu yang saya lakukan kalau di kelas kids. Di kelas kids saya pasti akan kasih, ayo ini tangannya diambar, ya kena. Bisa nggak saya escape? Ya bisa kok. Bisa dong, masa saya kena ambil sama kids saya nggak bisa defense? Ya bisa, tetapi saya kasihkan terkadang supaya apa? Supaya mereka belajar. Di kelas umum pun sama yang saya lakukan, saya kasih leher sedikit, oke coba cuk, oke kena tap. Tapi seiring mereka sekian bulan mulai latihan ya saya mulai nggak kasih, saya mulai pressure, saya mulai submit mereka lebih sering, saya mulai attack lebih serius dan sebagainya. Dan itu pun yang terjadi sebetulnya. Oke. Teman-teman latihannya ya dulunya mungkin yang lebih senior, yang lain-lain lebih santai-santai, ya akhirnya akan lebih serius, mainnya sama mereka lebih serius ya karena progression dong. Nah kalau Anda nggak mau naik kelas, maunya yang dikasih terus ya, Anda nggak akan belajar kemana-mana sebetulnya. Oke. Jadi banyak orang yang tidak bisa memahami itu, begitu diseriusin merasa wah ternyata sulit ya belajar BJJ, ya that's it. Oke. Sedangkan orang-orang yang tetap lanjut latihan, you learn it and start asking better question. Nah ini yang penting. Kalau Anda memang lebih orang-orang yang bertahan, itu yang saya lakukan dulu. Kalau saya orang-orang yang kita yang survival, yang survive BJJ dalam tempo 5 tahun ke atas lah, 5-6 tahun ke atas masih latihan, buat saya itu survival sudah. Itu kita mulai mempertanyakan sebetulnya. Kalau kita kena submission, justru saya tuh nggak tanya. Saya tanyakan, saya bukan persoalannya bukan gimana caranya escape kalau saya ya. Saya kena Darschuk misalkan. Yang saya tanyakan bukan cara escape-nya dari Darschuk. Saya justru tanya ke teman saya, Darschuknya itu kok punyamu bisa dalam, kok bisa tight, itu caranya gimana sih? Jadi jangan berpikir, oh saya mau cari antinya kalau gitu. Salah buat saya ya, buat saya pribadi salah.
justru berarti temenmu itu punya darsjuk yang tajam. Kita harus tanya kepada dia gimana caranya ngambil darsjuk yang rapat, yang bagus itu gimana caranya. Itu kalau kita belajar seperti itu kita akan progres. Next time karena kita sudah tahu caranya dia ngambil, tahu setupnya bagaimana, kita justru bisa menghindari lebih awal. Kita kena pun kita tahu, oh ini mau diginiin saya. Nah itu akhirnya kita akan make progress, bukan justru malah berhenti latihan. Oke, kalau orang mikir, wah saya kena terus sama dia, nggak mau, saya mau cari yang lain aja. Paling sama dia aja coach. Ya nggak kemana-mana malah. Terima aja kalau kita kena submission, kita kalah ya. Terima itu sebagai pelajaran, terus kita mau belajar lebih. Itu yang penting. Oke, and you didn't just stay, you didn't. Terus yang berikutnya, you didn't just stay, you grow. Jadi bukan cuman stay di tempat. Jadi itu mindsetnya sebetulnya. Kalau kita belajar, oke, kita make progression, kita itu maju ya. Itu Anda akan semakin lama semakin mendalami, Anda akan semakin happy. Oke, ingat bahwa goalsnya Anda di tempat latihan Brazilian Jiu-Jitsu itu adalah Anda itu mau belajar. Oke, kalau kita mau belajar, satu-satunya cara sebetulnya supaya kita bisa terus belajar adalah tidak pernah merasa jago. Problem terbesarnya saat orang belajar BJJ setelah sekian waktu, setelah setahun, ada yang dalam tempo bawah setahun berhenti karena wah susah. Ada lagi yang orang-orang yang sudah sekian tahun dan akhirnya berhenti. Kenapa? Karena mereka tidak bertumbuh. Kenapa kok bisa nggak bertumbuh coach gini? Banyak teman-teman saya yang latihan BJJ akhirnya berhenti dengan cerita bosan dan sebagainya adalah mereka tidak bertumbuh. Dalam artian mereka melakukan BJJ, mereka masih datang ke kelas, tapi mereka tidak belajar. Mereka melakukan hal yang itu saja. Yang dilakukan ya tekniknya itu aja. Kayaknya ikut kelas, kayaknya ikut drilling, tapi tidak pernah dipakai. Tidak pernah menambah kosakata yang baru, tidak pernah mencoba posisi yang baru. Jagonya dia kalau dapat submission dari mount. Karena dia sudah jago, color belt, ya yang diambil selalu mount. Ya nggak salah, tetapi bosen dong. Kayak Anda yang orang yang belajar masak aja, Anda belajar masak. Tiap hari Anda jago masak, tapi Anda tiap hari masaknya cuma masak capcay. Setelah sekian waktu Anda sudah jago masak capcay. Lama-lama Anda bosen juga kan kalau Anda masak capcay terus tiap hari. Akhirnya apa? Memasak itu tidak menyenangkan. Anda berhenti masak. Sama BJJ itu gitu-gitu aja coach. Ya karena Anda melakukan hal yang sama terus. Caranya supaya progres gimana? Belajar untuk out of the box, belajar barang baru, pakai. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Lama-lama Anda jago, Anda punya kosakata yang lebih luas. Anda punya teknik yang lebih luas. Anda punya game yang lebih baru dan sebagainya. Akhirnya apa? Ya Anda tidak akan merasa bosan dong karena game Anda bertumbuh. That's the last point yang ada disebutkan di Instagram post tadi. Jadi menurut saya itu hal yang menarik yang itu harus kita ingat-ingat terus kalau Anda mau terus belajar Brazilian Jiu-Jitsu sampai waktu yang lama. Oke guys, keep on training and see you on the mat. Us.